sekali limpahnya pada kita, sehingga pada pagi hari ini saya dapat berkumpul bersama dengan Bapak Ibu di SMP Negeri 1 Karanganyar. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pimpinan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya minta izin kepada Bapak Ibu, kepada Ibu Kepala Sekolah untuk mengadakan diseminasi penelitian saya yang berjudul implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di zona 7 Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Dipun izinkan Ibu, Bapak Ibu. Ya. Berikutnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk berdiri di sini. Mohon maaf saya berdiri, dan saya ucapkan terima kasih juga atas perhatian pada Bapak Ibu guru untuk berpartisipasi di acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah salah satu syarat saya untuk bisa mendaftar ujian, walaupun saya belum mendapatkan tanda tangan dari dosen pembimbing saya, Bapak Ibu, tapi syaratnya adalah hasil penelitian yang sudah saya lakukan di sini harus dilakukan diseminasi atau disosialisasikan di sini. Dan ketika itu, ini cerita sedikit, nanti saya minta izin sekitar 5 menit lebih sedikit Bapak Ibu, karena Ibu Triwulin mungkin ada keperluan untuk rapat ke SMP Wonopringgo. Mohon nanti sebentar berfoto dengan saya, tapi kalau sudah berfoto, insya Allah kalau Ibu Triwulin meninggalkan ini ruangan ini, monggo Bu Triwulin. Dan sedikit cerita, saya sebenarnya sudah melaksanakan pra-penelitian, yaitu dengan Ketua Panitia PPDB Ibu Susiwati. Saya datang ke rumah beliau untuk sedikit mendapatkan data tentang pelaksanaan PPDB di SMP ini. Kemudian pada tanggal 12 April tahun 2022, saya sudah menemui Ibu Triwulin selaku Kepala SMP 1 Karanganyar. Saya sudah menyerahkan surat penelitian, surat izin penelitian, dan sekaligus saat itu saya melakukan wawancara dengan beliau selaku Kepala Sekolah di sini dan juga selaku PLT di SMP Negeri 2 Karanganyar, karena yang termasuk zona 7 adalah 2 sekolah negeri, yaitu SMP 1 dan SMP 2 Karanganyar. Dan ini kebetulan sekali satu melangkah, 2 pulau terlampaui. Berikutnya saya sudah mewawancarai dari Ketua Panitia PPDB saat itu tahun 2021-2022, yaitu Ibu Susiwati. Kemudian wawancara juga kepada wali siswa di sini Bu Triwulin, ada Pak Slamet Bowo juga yang selaku wali siswa di sini. Kemudian wawancara juga kepada putra-putri yang di sini kelas 7. Kemudian wawancara juga kepada panitia PPDB. Terima kasih atas partisipasinya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa saya mengambil judul di sini karena menurut saya ada hal yang menarik, karena suatu penelitian bisa dilakukan kalau ada yang menarik. Yang menarik dari penelitian ini bagi saya, yang pertama, saya pernah jadi Ketua Panitia PPDB, sehingga saya sedikit mengetahui tentang seluk-beluk kendala pelaksanaan PPDB. Dan di sini ada satu zona, ada 2 SMP, jadi tidak terlalu banyak, ada 2 SMP. Jadi bagi saya, insya Allah saya mampu untuk melaksanakan penelitian di 2 tempat. Kemudian penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu saya akan menjelaskan semua data-data yang
saya pergunakan di sini antara lain dari observasi, dari dokumentasi, dan dari wawancara. Dan alhamdulillah wawancara kami sudah mendapatkan banyak data. Kemudian dari hasil dokumentasi, terima kasih Bu Ulin karena sudah meminjami saya banyak data dari program PPDB, kemudian dari laporan PPDB ada 5 dokumen Bu. Terima kasih juga kepada ketua panitia yang telah memberikan banyak dokumentasi tentang foto-foto kegiatan. Menurut saya itu sudah lebih dari cukup, dan alhamdulillah dari bab 1 sampai sekarang bab 5 saya sudah bisa menyelesaikan, dan ini adalah tahap terakhir yaitu diseminasi. Kemudian dalam pengolahan data ini saya menggunakan teknik triangulasi, yaitu memadukan antara 3 sumber tadi, dan hasilnya adalah secara umum pada hakikatnya bahwa pelaksanaan PPDB tahun 2021-2022 berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Hanya saja ada beberapa kendala, dan kendala tersebut sama seperti yang saya terima dari dokumen dari SMP 1 dari SMP 1 Karanganyar, dari laporan pelaksanaan PPDB Bu. Antara lain yang pertama adalah karena kendala internet yang saat itu belum begitu kuat dalam melaksanakan PPDB secara online. Bu, diterima Ibu ya. Berikutnya adalah kendalanya adalah karena waktu untuk sosialisasi PPDB saat itu kurang, sehingga untuk sosialisasi ke masyarakat ada yang kurang, yaitu dalam hal penyebaran brosur. Ini seperti yang kami lakukan wawancara dengan hasil laporan PPDB dari SMP 1 Karanganyar. Kata gitu ya. Kemudian ya. Yang tahun kemarin penyebaran brosurnya gimana? Bagaimana Bu? Pak? Ke SD. Sudah ke SD-nya. Ada kendala enggak? Enggak ada. Oh begitu, enggak ada kendala. Oh ya, berarti untuk waktu penyebaran brosur durasinya sudah cukup. Durasinya cukup enggak? Sudah cukup. Berarti semua masyarakat semua SD ya sekitar merasa puas dengan penyebaran brosur Pak Halim. Kembang saja gitu Pak, harapannya dari kepala sekolah kemarin ketika penyampaian brosur itu tidak hanya dari tangan kita menuju kepala sekolah atau guru kelas 6. Alangkah baiknya itu pada saat pengumuman lulusan, sehingga orang tua hadir pada saat ditolak, sehingga kita bisa komunikasinya antara kita dan orang tua langsung. Oh iya, terima kasih Bapak atas informasinya. Mungkin itu akan melengkapi dari tesis saya. Kemudian kekurangan berikutnya adalah tentang data siswa. Ada data siswa yang kurang valid, begitu Ibu? Iya. Mohon penjelasannya dari data tersebut Ibu Susilowati. Dari pendaftar ada data yang kurang valid, mungkin dari penyediaan formulir atau bagaimana? Nggak, mungkin kan menentukan titik ordinalnya karena berdasarkan kakak nih, atau kakaknya yang mandiri berarti nih. Beda. Terima kasih. Itu antara lain tentang kendala-kendala yang ada di SMP 1 Karanganyar.
Kemudian kelebihannya kami menggunakan dalam menganalisis ini menggunakan teori JOS E23 Bu, yaitu antara lain kebijakan pemerintah itu ditinjau dari empat variabel. Yang pertama itu birokrasi, disposisi, kemudian berikutnya adalah komunikasi. Nah, dari semua variabel itu kalau kami menyimpulkan semuanya berjalan dengan baik, semua berjalan dengan tidak ada kendala. Antara lain untuk birokrasinya itu juga sudah baik, yaitu sosialisasi ke sasaran di SD-SD sekitar, kemudian sosialisasi ke antara pembuat kebijakan ke Bapak Ibu guru panitia juga sudah baik, ya. Kemudian dilanjutkan dengan sarana dan prasarana juga sudah memadai, antara lain tempat, kemudian komputer, ya, kemudian printer juga sudah tercukupi. Itu Bu, dari kesimpulan penelitian kami, dan izin untuk kedepannya tesis tersebut akan kami publikasikan. Yang pertama itu di publikasi jurnal ilmu manajemen Bu, kami sudah mendaftar di situ. Kemudian nanti akan dikumpulkan di UGRIS, ya, mohon izin. Nah, nanti iya, nanti sebelum kami kirim ke media akan kami serahkan dulu ke SMP 1 KSSI. Mohon untuk SMP 1 karangannya mohon untuk diteliti kembali. Terima kasih Ibu. Matur nuwun Bu Endang. Catatan saja berarti tadi yang sudah saya sampaikan, temuan di SMP 1 Karanganyar kalau tidak salah saya rangkum. Yang pertama adalah masalah internet, ya, yang kadang kurang kuat itu khusus bisa diterima, ya. Terus yang kedua itu masukan dari Pak Arif dan Pak Halim, mungkin bukan kendala sosialisasinya, tetapi ketepatan waktu pelaksanaan sosialisasi. Betul nggih, Mas Halim? Ya. Terus yang ketiga, data siswa yang tidak valid itu bukan di data yang lain, tetapi di titik ordinatnya menentukan jarak atau zonasi. Terus yang tadi birokrasi itu apa? Birokrasi itu berarti sosialisasi dari dinas ke sekolah ada. Sekolah berarti kan nanti ke panitia, berarti kepala sekolah ke panitia juga ada. Terus nanti dari rapat panitia berarti munculnya kan sosialisasi ke SD. Nah, bentuk sosialisasi kan bukan hanya kita memberikan brosur ke SD, tetapi kita pembuatan MMT, ya kan? Terus pemberian penjelasan dari Bapak Ibu guru mungkin kepada tetangga-tetangga sekitar. Nonton nih, Mbak Inang. Nonton, apalagi Mbak Inang? Sudah? Apa? Cepat ya? Ya Allah, cepat. Ya, nonton Bapak Ibu dari Ibu Endang diseminasinya tentang tesis yang akan disusun dan akan dimasukkan ke jurnal, ya. Masukkan ke jurnal apa? Jurnal Ilmu Manajemen UN apa itu? UNJ Universitas Negeri Yogyakarta, UNY ya kan? Universitas Negeri Yogyakarta. Arah Malang kayak dulu, ya. IKIP Jogja, betul ya? Iya, kalau kita setua ini kalau ingatnya IKIP Jogja dan IKIP Semarang. Iya, mungkin matur nuwun Bapak Ibu dan matur nuwun Bu Endang sudah memberikan juga pencerahan bagi kami untuk bisa berpijak di PPDB tahun 2022 ini. Alhamdulillah sudah ada masukan, saran-saran dan sebagainya untuk kritikan kami, maka akan kami tindak lanjuti dengan sebagainya. Yang di SMP 2 bukan? Untuk dikritisi, bukan. Iya.
pahlawan. Iya, matur nuwun. Sekali lagi saya akhiri, matur Kak Ina. Saya akhiri matur nuwun bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.